karir di masa lalu, mantan Oke. perenang. Heeh. Itu dulu gimana ceritanya? Kok bisa jadi interest kepada dunia renang? Renang itu sebenarnya gini, ibu saya kebetulan tingginya tidak terlalu tinggi, bapak saya tinggi. Jadi waktu itu, alasan beliau kenapa kita dimasukin berenang tuh cuman untuk physically tadinya gitu Dan loh. kayaknya Agak berhasil berhasil bapaknya. gitu, heeh, agak berhasil tinggi gitu loh. Jadi Tinggi-tinggi. terus rupanya waktu kita latihan lama-lama pelatih itu kan lihat bahwa ada bakat gitu loh dan kita di-train dan waktu itu kan memang untuk jadi atlet kan tidak terlalu banyak persaingan ya, masih Iya. sedikit ya gitu. Jadi Iya, jawabannya belum lengkap. Masih kita tunggu penelpon selanjutnya. Iya, pertanyaannya masih sama. Siapa saja tim juru bicara kepresidenan Abdurrahman Wahid? Iya, ayo Mang kita goyang lagi, Mang. Halo. Siap lembur. Siapa di mana? Tarma di Tangerang. Siapa, Mas? Tarma. Mas Tarma. Ya. Ya, Mas Tarma jawabannya apa? Mas Tar? Mas Tarma? Mas Tarma? Mas? Mas? Mas Tarma? Mas Tarma pingsan lihat saya goyang? Atau Mas Tarma ketiduran? Kalau gitu saya goyang lagi. Ayo, Mang. Iya, silakan. Telepon pertanyaannya masih sama. Halo. Halo, password. Halo. Halo. Halo, siap lembur. Iya, passwordnya Siap lembur. ada kecil. Siap lembur. Oke, siapa di mana? Suara lebih keras. Zul Serius dari Solo. Dari Solo, Ya. Abdul Aziz. Ya, Zul Serius. ya, Pak Abdul ya. Jawabannya apa? Jawabannya Iman Tular. Terus? Terus Yahya Stakuf. Ya, terus? Terus Pak Adi. Haji? Adi. Aduh, kecil Ya, ya. Adi di Mas sini. Ardi. Adi Masar satu lagi? Sudah? Ya, 3 tadi kan? Ya. Iya, udah 3 memang. Tambahin dong saya mau jadi tuh temennya juru bicara. Oke, digoyang ya. Pak Abdul Aziz ya. Di Solo, saya goyang ya. Zul Serius. Apa? Zul Serius. Pak Julius. Ya. Ya, Pak Julius. Oke, goyang Mang buat Pak Julius. Ya. Itu untuk Pak Julius. Ya. Ada mendapatkan handphone Nokia 3310 persembahan dari Irex. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak. Suaranya kecil sekali di sini. Tapi yang pasti saya kasih goyang tetap ya. Dan pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan saya minggu depan. Ayo, Mang. Pemirsa, tamu saya malam ini cantik sekali. Dia ini adalah mantan presenter acara TV, juga mantan model dan peragawati. Dia juga mantan perenang dan sekarang sudah menjadi mantan wakil presiden, bukan mantan menantu ya. Mbak Sarah Darmawan, selamat malam Mbak Sarah. Selamat pagi nih, udah menjelang pagi soalnya ya. Apa kabar, sehat ya? sehat alhamdulillah. Nah Mbak Sarah, kita mau ngobrol banyak nih malam ini, nggak apa-apa ya? Boleh dong, nggak mengganggu malam mingguannya. Nggak ada Itu kok. biasanya kalau malam minggu apa selalu dihabiskan dengan keluarga atau boleh punya acara masing-masing walaupun udah menikah? Biasanya sih sama keluarga ya. Karena Wajib itu ya? karena kita biasanya weekdays tuh kita kerja sih berdua. Jadi kita keluarga untuk Sabtu Minggu lah gitu. Mbak Sarah kan semenjak menikah itu kayaknya jarang tampil lagi di hadapan Nggak juga sih media. sebenarnya. Masih sih. Masih sering ya, tapi mungkin intensitasnya agak berkurang. Itu kenapa? Atau menjaga image dari keluarga mertua Enggak gitu? juga sih sebenarnya gini. Memang waktu saya kemarin kan saya berhenti presenter terus terang karena saya hamil lagi anak kedua. Gitu terus saya sekolah lagi gitu loh. Jadi saya sekolah lagi terus saya sekarang kerja di satu perusahaan konsultan di mana memang itu kerja serius gitu. Jadi kita mungkin tidak terlalu banyak keluar ya karena saya kerjanya 9 to 5 gitu loh. Jadi benar-benar strict professionally lah gitu loh di situ. Sekolahnya apa nih Mbak? Ambil majornya Saya apa? kemarin ngambil major finance di MMUI. Oh, oke, udah selesai. Udah master selesai. berarti Udah. sekarang ya. Waduh, congratulations. Selamat. Ada nggak rasa kangen sih pengen tampil lagi di TV atau di catwalk? Mungkin dulu Kalau kan catwalk warawiri mungkin saya catwalk. enggak kali ya, ke catwalk saya enggak. Tapi kalau di TV tergantung juga sih acaranya. Sekarang kan saya ada di Tampil TV. di TV ya. Gitu. Pengen menjadi presenter lagi untuk mata acara baru mungkin?
Untuk sekarang saya belum kepikiran gitu ya, cuman saya mungkin balik lagi konsentrasi ke kerjaan saya sekarang dulu aja deh, profesional dulu gitu loh. Oke. Konsultan itu. Mbak Sarah, kalau kita bicara soal keluarga, Mbak Sarah kan menikah dengan salah satu anak mantan wakil presiden di Indonesia. Setelah Mbak Sarah menikah dengan suami yang sekarang ini, apakah ada sikap yang berubah dari lingkungan mungkin karena status sosial yang kemudian Mbak Sarah punya? Alhamdulillah sih saya enggak. Kebetulan suami saya waktu kenal saya dia udah tahu saya orangnya kayak apa gitu, dan saya dikasih kebebasan cukup besar sama dia gitu, dan saya bisa kayak sekarang juga kalau nggak support sama dia sih nggak mungkin Nggak gitu mungkin loh. gitu ya. Gitu loh. Jadi kalau dari lingkungan sendiri juga Nggak semua ada, kita nggak ada. nggak ada perubahan Nggak apa-apa ada, ya. nggak ada. Oke, sekarang kita beralih pada masalah karir di masa lalu, mantan perenang. Itu dulu gimana ceritanya? Kok bisa jadi interest kepada dunia renang? Renang itu sebenarnya gini, ibu saya kebetulan tingginya tidak terlalu tinggi, bapak saya tinggi. Jadi waktu itu alasan beliau kenapa kita dimasukin berenang tuh cuma untuk physically tadinya gitu Dan loh. kayaknya Agak berhasil berhasil bapaknya. gitu, agak berhasil tinggi gitu loh. Jadi Tinggi-tinggi. terus rupanya waktu kita latihan lama-lama pelatih itu kan lihat bahwa ada bakat gitu loh, dan kita di train, dan waktu itu kan memang untuk jadi atlet kan tidak terlalu banyak persaingan ya, masih sedikit ya gitu loh. Jadi kita ditarik untuk jadi masuk pelatnas segala macam tuh memang karena dilihat dari prestasi kita sih dari kecil gitu Kok loh. nggak diterusin, nggak dilanjutkan berkarir sebagai atlet misalnya? Saya berkarir sampai atlet sih lumayan ya, sampai tahun 85 itu saya juara PON nomor 2 untuk 200, 400, 800 meter gaya bebas. Itu umur berapa tuh saat Saya itu? umur sekitar 15 tahun. Saya kalah sama Elvira. Jadi memang mungkin pemirsa jarang lihat nama saya di berenang karena Elvira terlalu jauh sama saya. Bombastis ya. Jadi saya secondnya nggak pernah kelihatan gitu. Karena saya nomor 2-nya sebenarnya di Indonesia waktu itu gitu. Itu kenapa waktu itu alasannya akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan Oke. secara profesional di dunia renang? Karena kalau terus terang kita kendala di bagian bukan pendidikan ya, maksudnya untuk di berenang itu di olahraga khususnya di Indonesia ya, itu nggak ada kepastian mata pencarian gitu loh. Jadi balik lagi kita pikirkan ya, kita mesti milih sekolah atau kita mau jadi atlet gitu. UUD kali Mbak ya? Iya, Ujung-ujungnya duit ya? agak lah gitu. Balik lagi ke masalah uang itu. Iya. Oke, kalau misalkan Mbak Sarah dikasih kesempatan misalnya jadi menteri olahraga tuh yang mesti dibenahi yang paling mendasar di Indonesia tuh apa ya di dalam Sebenarnya dunia balik lagi olahraga? semua pasti itu budget ya. Balik Iya. lagi memang udah lagi. Kalau memang misalnya atlet-atlet itu bisa dikonsentrasi di olahraga dan dia punya pensiun yang mungkin baik seperti di luar negeri, mungkin dia nggak apa-apa kerja di situ gitu loh. Jadi ada pengalihan karirnya gitu loh. Misalnya karirnya nggak cuma di atlet, pas dia udah dewasa mungkin dia bisa dipindahin kemana gitu loh. Jadi Apa mungkin itu juga alasannya kenapa sekarang dunia olahraga Indonesia seolah-olah makin lama makin Iya, menurun gitu di iya. prestasinya ya Iya. di dunia internasional. Mungkin itu juga iya. alasannya. Saya Berarti rasa seperti itu sih. pembenahannya harus dimulai dari mana? Dari budget itu kali Mbak? Mungkin dari budget sama itu tadi metode pendidikan di kita juga gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh pengalaman saya waktu itu tidak ada sekolah yang memang dikhususkan untuk atlet yang baik gitu loh. Iya. Jadi kita nggak punya choice untuk pilih sekolah yang di sekolah atlet. Yang ada pun waktu itu kurang baik ya. Jadi kita akhirnya masuk ke sekolah umum. Dan di sekolah umum itu kadang-kadang mereka tidak mau tahu kita atlet. Atlet atau apa itu Kita udah mau nggak care pertandingan lagi. di luar negeri, mereka nggak peduli juga gitu loh. Jadi kita mesti bolos gitu loh. Karena Susah nggak dong dapat ya. izin gitu. Walaupun itu sebenarnya waktu kita keluar negeri bawa nama negara kan, tetap mereka lihat yang penting buat saya kamu nilai sekolah kamu gitu loh. Saya nggak mau tahu kamu punya karir di luar itu gitu loh. Ya menurut Mbak Astrid sendiri itu masih terjadi sampai saat ini ya? Keadaan seperti masih, itu? terus terang masih. Oke, kalau anak sendiri sekarang udah umur berapa yang paling besar? Yang paling besar ada 6 tahun, yang kecil 2 tahun. Mereka diarahkan untuk misalkan jadi model atau jadi atlet Kalau juga saya gitu? penting jadi orang baik aja deh, terserah dia mau gimana. Pola pendidikan yang Mbak Astrid dan suami terapkan untuk anak-anak tuh kayak gimana? Kan dua-duanya sama-sama sibuk nih, sama-sama kerja. Gini ya, kalau kita di rumah tuh saya memang hari ini Mbak Sarah kok saya jadi Mbak Astrid barusan? makanya mirip kali. Soalnya Mbak Astrid udah 2 kali di Udah sini kali ya. gitu loh. Jadi suami saya kebetulan dia lebih ke arah yang akhlak ya. Suami saya bukan maksudnya dalam arti dia lebih ngajarin anak saya untuk misalnya ngaji atau segala Iya. macam gitu. Kalau saya lebih karena mungkin saya ada turunan disiplin olah atlet segala macam, jadi saya lebih yang tutut gitunya, lebih yang pendidikan disiplinnya lah saya gitu loh. Saya lebih kerasnya malah kebalik gitu loh. Kalau suami yang lebih ke agama malah kebalik gitu loh. Ya nggak kebalik lah, mungkin itu porsinya Porsinya masing-masing kali ya. gitu karena saya Tapi keras gitu kali ini. kualitas dari pertemuan itu sendiri pasti dijaga ya, karena Dijaga. kuantitasnya pasti kan makin sedikit nih karena terus terang dua-duanya memang, kerja. iya. Jadi saya terus terang kalau misalnya pulang kantor pasti saya ajak anak saya misalnya makan sama-sama, nonton TV sama-sama, kita ngobrol sampai mereka tidur satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya anak saya yang kecil kan mungkin jam 8 udah tidur ya. Jadi dia dulu saya temenin, jam 8 yang kecil tidur, and then saya ke yang besar. Yang besar kan jam 10. So Jadi 2 jam mereka itu
di situ gitu loh. Mereka nggak pernah komplain ya kesibukan orang tuanya. Sometimes mereka komplain, kalau mereka komplain mereka datang ke kamar saya terus dia bilang, "Mam, saya kangen," gitu. Oke. Gitu ngomong. Itu meaningnya komplain ya. Oke pemirsa, karena kita juga akan menghadapi Hari Kartini, mungkin kita perlu tahu juga nih kalau pendapat Mbak Sarah mengenai emansipasi wanita tuh yang seperti apa sih? Mbak Sarah kan wanita karir juga nih. Kalau saya bilang gini, kita di luar rumah kita boleh number one lah gitu, Oke. tapi kalau dalam rumah kita tetap pendamping. Number lah. 2 ya, Number two. seperti tadi ya. Number 2 di bawah Elvira Iya, tetap. iya. Juga biasa. Oke, it's a joke ya. Makasih banyak Iya, loh Mbak sama-sama. Sarah. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Iya. Salam untuk keluarga di rumah. Iya, Oke. oke. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena sekali lagi Roni Sianturi akan hadir ke hadapan Anda setelah yang satu ini. Pemirsa, kebersamaan kita sangat berarti. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka, kami akan selalu menerima kritik dan saran yang bisa Anda alamatkan kepada anginmalam@rcti.tv. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian yang Anda berikan kepada kami. Terima kasih juga Mas Adi sudah menyempatkan hadir, Mas Yahya. Terima kasih Mbak Sarah, salam untuk Mbak Asrud dan semuanya. Roni, terima kasih banyak udah nyanyi buat kita. Terima kasih juga seperti biasa kepada teman-teman saya yang setia, Mbak Widya, Mas Denny, Mas Indro, Mas Uce, terima kasih ya. Sampai minggu depan ya. Terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas. Dan satu yang selalu terlewatkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan orang-orang yang dicintai oleh para kru yang bertugas di malam minggu. Karena kalian sudah membebaskan orang-orang yang dicintai, bahkan di waktu yang seharusnya dihabiskan bersama keluarga. Terima kasih yang terdalam dari kami. Dan terima kasih juga kepada Hotel Indonesia, kepada Irex, minuman khusus pria dewasa atas kerjasamanya. Terima kasih juga untuk Kombi atas desain interiornya yang indah ini. Peggy Melati Sukma undur diri dan jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi.